saya Denaris dari kelas 12 MIPA 7, nomor absen 07. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 7 di pertanyaan LKPD 8. Baik saja, kita langsung saja ke soalnya. Jadi soal nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan spektrum elektromagnetik. Jadi spektrum elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik yang berdasarkan panjang gelombangnya dan juga frekuensinya. Selanjutnya nomor 2 yaitu kita mengurutkan jenis gelombang elektromagnetik dari yang terpanjang ke terpendek dan juga yang terbesar ke terkecil. Dari yang terpanjang ke terpendek yaitu radio, mikrogelombang, inframerah, tampak, ultraviolet, sinar X, dan juga sinar gamma. Dan kalau dari yang terbesar ke terkecil itu kebalikannya, yaitu sinar gamma, sinar X, ultraviolet, tampak, inframerah, mikrogelombang, dan juga yang terakhir adalah radio. Lanjut kita ke nomor 7. Selanjutnya nomor 7 yaitu bagaimana cara kita mencegah dari sinar radiasi elektromagnetik tersebut. Yang pertama, usahakan jangan taruh handphone atau ponsel kalian di kantong saku kalian. Yang kedua, usahakan juga ketika kalian tidur jangan ditaruh di bawah bantal. Dan juga ketika ingin memakai headset, usahakan yang memakai kabel dan jangan yang Bluetooth. Dan yang terakhir yaitu jika tidak dipakai, jauhkanlah dari tempat Anda. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Dimas Surya Permana dari kelas 12 MIPA 7, nomor absen 29. Di sini saya akan mengerjakan LKPD 8 fisika soal nomor 3, 8 dengan 10. Baik, langsung saja ke soalnya. Baik, jadi soalnya untuk nomor 3 yaitu jelaskanlah percobaan yang pernah dilakukan oleh Maxwell ketika menjelaskan arah dari gelombang elektromagnetik. Jadi, keberadaan gelombang elektromagnetik didatangkan pada hipotesis Maxwell yang memicu pada faktor reaksi antara listrik dan magnet yang telah ditemukan. Yang pertama yaitu muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya yang besarnya ditentukan oleh hukum Coulomb. Terus yang kedua, arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang besar dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart atau hukum Ampere. Dan yang ketiga yaitu perubahan medan magnetik dapat menimbulkan GGL induksi yang dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang ditentukan dengan hukum Faraday. Selanjutnya untuk nomor 8. Baik, untuk soal nomor 8 itu sebuah stasiun VHF menyiarkan program pada frekuensi 200 Hz. Hitunglah panjang gelombang radio VHF tersebut. Untuk pertama-tama kita seperti biasa dicari diketahuinya dulu. Diketahuinya yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S. C 3 kali 10 pangkat 8 M per S ini sudah ketentuan dari sananya. Terus yang F frekuensinya diketahui 200 Hz. Ditanyakannya panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda. Langsung penyelesaiannya. Kita dapat menggunakan formula yaitu C sama dengan lambda kali F. Untuk mencari panjang, kita ubah formulanya jadi lambda C per F. Jadi lambda C-nya 3 kali 10 pangkat 8 M per S per F atau frekuensinya yaitu 200 Hz. Lambda atau panjang sama dengan 15 kali 10 pangkat 5M. Jadi 15 kali 10 pangkat 5M ini didapatkan dari di sini kan 3 kali 10 pangkat 8 M per S per 200 Hz. Hasil sebenarnya yaitu 1,5 kali 10 pangkat 6 M. Untuk menghilangkan komanya, jadi koma ini dipindahkan ke atas jadi min 1. Jadi hasilnya yaitu 15 kali 10 pangkat 5 M. Untuk selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 yaitu gelombang elektromagnetik memiliki kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 ms.
Jika gelombang tersebut memiliki panjang gelombang 100 nm, tentukan frekuensi gelombang tersebut. Baik, untuk jawabannya kita dicari diketahuinya dulu. Yang pertama diketahuinya yaitu kelajuan yang dilambangkan dengan C. Kelajuannya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 m per s. Dan yang kedua yaitu panjang yang dilambangkan dengan lambda. Lambdanya yaitu 100 n per m. 100 nm ini diubah menjadi 1 kali 10 pangkat min 7. Kenapa jadi 1 kali 10 pangkat min 7? Karena 100 itu 1 kali 10 pangkat 2, harusnya lambda itu kan 1 kali 10 pangkat min 9, jadi dikali 1 kali 10 pangkat min 9. Jadi 1 kali 10 pangkat 2 kali 1 kali 10 pangkat min 9 sama dengan ditambahkan pangkatnya yaitu 2 tambah min 9, hasilnya yaitu 1 kali 10 pangkat min 7. Langsung saja kita jawab menggunakan formula C atau kelajuan sama dengan lambda kali F. Karena C F atau frekuensi, karena C-nya sudah diketahui yaitu 3 kali 10 pangkat 8 m per s, kita tuliskan saja 3 kali 10 pangkat 8 m per s sama dengan lambdanya yaitu 10 min 7 atau bisa juga 1 kali 10 pangkat min 7. Di sini saya langsung saja 10 pangkat min 7 karena sama saja dikali F. Berhubung dicarinya F, yaitu kita pindah ruaskan. F sama dengan kelajuannya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat min 7 atau 1 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya yaitu sama dengan F sama dengan 3 kali 10 pangkat 15 Hz. Kenapa ini jadi 3 kali 10 pangkat 15? 3 bagi 1 sama dengan 3. 10 pangkat 8 bagi 10 pangkat min 7, yaitu kita kurangkan pangkatnya jadi 8 kurangi min 7, hasilnya 3 kali 10 pangkat 15 Hz. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakiki Handayani, kelas 12 IPA 7, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4 dan nomor 6. Adapun nomor 4 yaitu jelaskan sumber-sumber dari spektrum elektromagnetik. Dan nomor 6 yaitu jelaskan bahaya dari radiasi elektromagnetik. Dan yang nomor 4 yaitu jelaskan sumber-sumber dari spektrum elektromagnetik. Yang pertama yaitu isolasi listrik, yang kedua sinar matahari menghasilkan inframerah, yang ketiga merkuri yang menghasilkan ultraviolet, yang keempat yaitu menghasilkan sinar X atau disebut juga Ronsen. Yang kelima yaitu inti atom yang tidak stabil. Inti atom yang tidak stabil akan menghasilkan sinar gamma. Dan yang nomor 6 yaitu bahaya dari sinar elektromagnetik. Yang pertama yaitu laptop dan perangkat WiFi. Laptop dan perangkat WiFi dapat menyebabkan nyeri kepala, mual-mual, insomnia, bahkan kerusakan pada kromosom, dan juga mengurangi konsentrasi dan menurunnya daya ingat. Lebih parahnya lagi yaitu dapat memicu kanker. Yang kedua yaitu handphone. Handphone yang pertama dapat menyebabkan mengurangnya sperma pada laki-laki. Yang kedua, bagi ibu hamil dapat menyebabkan gangguan pada pembentukan janin dalam kandungan. Sedangkan pada anak-anak dapat menimbulkan sifat hipoaktif dan menurunnya daya ingat. Dan yang paling parah yaitu menyebabkan kanker otak. Yang ketiga, komputer. Komputer dapat menyebabkan rabun mata, katarak,
dan bahkan epilepsi. Yang keempat, televisi. Televisi ya yang sering kalian tonton itu sinar biru yang dihasilkan oleh televisi dapat menyebabkan luka pada retina mata. Terima kasih. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kurang penjelasan, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Rahmadanti dari kelas 12 MIPA 7, nomor absen 1. Di sini saya akan mengerjakan LKPD 8 nomor 5 dan 9. Nomor 5. Manfaat dari radiasi elektromagnetik. A. Gelombang radio MF dan HF untuk komunikasi radio dengan memanfaatkan sifat gelombang MF dan HF yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer sehingga dapat mencapai tempat yang jauh. B. Gelombang radio UHF dan VHF untuk komunikasi satelit dengan memanfaatkan sifat gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer sehingga dapat mencapai satelit. C. Gelombang mikro. 1. Untuk pemanasan microwave dan untuk komunikasi radar. 2. Untuk menganalisis struktur atomik dan molekul. 3. Dapat digunakan mengukur kedalaman laut. 4. Digunakan pada rangkaian televisi. D. Sinar inframerah. 1. Untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit encok. 2. Untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, mengetahui dan mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi. 3. Untuk mendiagnosa penyakit. E. Sinar tampak. 1. Membantu penglihatan mata manusia. 2. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telkom. F. Sinar ultraviolet. 1. Untuk proses fotosintesis. 2. Membantu pertumbuhan vitamin D pada manusia dan dengan peralatan khusus dapat membunuh kuman penyakit. G. Sinar X atau sinar Röntgen dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organ-organ dalam seperti jantung, paru-paru, melihat organ dalam tanpa pembedahan. H. Sinar gamma. 1. Dimanfaatkan untuk terapi kanker. 2. Dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit. 3. Untuk mengurangi populasi hama tumbuhan atau serangga. Gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 5,8 kali 10⁻8 m/s. Jika permitivitas medium 12,76 dikali 10⁻⁻7 Wb/am. Tentukan permeabilitas medium tersebut. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa kelajuan atau C sama dengan 5,8 dikali 10⁻8 m/s dan permitivitas medium atau epsilon sama dengan 12,76 kali 10⁻⁻7 Wb/am. Nah, yang ditanyakan yaitu permeabilitas medium atau sama dengan mu. Kita jawab. Kita jawab dengan menggunakan persamaan Maxwell. Maka diperoleh C sama dengan 1 per akar mu. Maka mu sama dengan 1 per C pangkat 2 kali epsilon. Nah, kita tinggal menggabungkan kedua angka tersebut. Sama dengan 1 per nilai C yaitu
Nilai C yaitu 5,8 dikali 10 pangkat 8 pangkatkan 2 dikali nilai epsilon 12,76 kali 10 pangkat negatif 7. Sama dengan 1 per 33,64 kali 10 pangkat 16 dikalikan 12,76 kali 10 pangkat negatif 7 sama dengan 1 per 3,364 kali 10 pangkat 17 dikalikan 12,76 kali 10 pangkat negatif 7 sama dengan 1 per 42 kali 42,92464 kali 10 pangkat 10 sama dengan 2,32966 dikali 10 pangkat negatif 12 atau jika dibulatkan maka menjadi 2,3 dikali 10 pangkat negatif 12 WB per AM.